Aku maba dari STI ITB, jadi baru tahun ini kuliahnya. Jadi kita hari ini bakal belajar suhu dan kalor nih teman-teman. Oke, untuk itu sebelumnya aku boleh minta teman-teman untuk on cam dulu supaya bisa lebih asik. Wah, mantap nih, udah ada yang open cam nih. Oke deh. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja kali ya. Eh, kita langsung mulai aja. Sebelum kita masuk ke tunggu. Kita masuk ke pembelajaran, ada yang tahu nggak suhu dan kalor ini termasuk materi apa? Mungkin fisika, kimia, atau biologi gitu? Fisika. Fisika. Ada yang suka fisika di sini? Bolehlah raise hand Coba di. Resen. Ya, coba raise hand nih yang suka fisika nih. Coba. Mana aku lihat nih. Wah, kok belum kelihatan nih? Jangan-jangan semuanya benci fisika ini. Oh iya, ada yang resen ya. Aduh. Wih, cuma satu dong. Cuma satu yang suka fisika. Aduh. Emang seperti biasa ya di SMA juga banyak banget yang membenci fisika. Ada apa dengan fisika ini? Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita di sini sama-sama belajar suhu dan kalor. Oke. Sebelum masuk lagi, mau nanya nih, ada yang udah tahu belum arti suhu dan kalor? Ada yang tahu nggak suhu dan kalor itu apa? Ada yang mau kasih pendapat? Boleh langsung chat atau mau apa namanya langsung ngomong juga boleh nih. Ada yang tahu suhu dan kalor itu apa? Ya tentu kita lah ya. Ada yang tahu? Temperaturnya suatu barang, objek atau makhluk. Boleh. Itu boleh, benar-benar. Itu benar banget. Tapi kakak punya pendapat lain ya di sini. Oke, ini dia. Jadi, kalau menurut kakak, suhu itu adalah besaran yang menyatakan berat panas atau dinginnya suatu benda. Dan alat yang bisa digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Teman-teman udah sering lah ya lihat termometer. Jadi kalau misalnya ke mall ya, atau ke tempat pasti tuh ada termometer kan. Karena sekarang itu pakai termometer tembak, tapi kalau dulu-dulu itu pakai termometer namanya termometer raksa gitu ya. Atau ada sesuatu lagi teman-teman, ada satu hal lagi yang bisa mengukur suhu. Coba nih, ada yang tahu nggak? Selain termometer nih, sesuatu yang bisa mengukur suhu. Ada yang tahu? Iya, sama lagi deh. Satu hal kakak mau ingatkan, kalau nanti ini PPT bakal diupload di web Terjago. Jadi kalian nggak usah terburu-buru karena nanti bakal kakak kirim atau upload di web Terjago gitu ya. Ya, dan Telegram juga. Oke, jadi tadi yang untuk pertanyaan tadi yang akan tanyakan, sesuatu yang bisa mengukur suhu itu salah satunya apa, teman? Kulit kita juga bisa mengukur suhu, tapi nggak seakurat termometer, ya kan? Karena misalnya nih, kita misalnya megang air panas, kita bisa tahu tuh kalau airnya tuh panas, suhunya tinggi. Nah, tapi nggak seakurat termometer. Oke, selanjutnya kalor ya. Kalor itu apa? Kalor itu adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat karena perbedaan suhu itu, teman-teman. Dan alat yang digunakan untuk mengukur kalor itu adalah kalorimeter. Jadi yang namanya energi itu bakal berpindah dari suatu benda atau dari suatu tempat gitu ya. Karena adanya suatu perbedaan. Contohnya kalau di sini adalah kalor. Kalor itu adalah energi yang berpindah karena ada perbedaan suhu dan temperatur.
mungkin lagi ada energi lain. Kalau misalnya nanti kalian belajar, ada namanya energi potensial, energi kinetik. Itu juga ada perbedaan teman-teman. Kalau energi potensial itu karena perbedaan ketinggian, kalau energi kinetik itu karena perbedaan kecepatan. Gitu ya. Dan di sini alat yang digunakan untuk mengukur kalor adalah si kalorimeter atau kalor jenis. Jadi nggak ada alat yang bisa mengukur energi, tapi kita bisa tahu banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk misalnya menaikkan suhu atau untuk mengubah wujud suatu benda. Nah, itu namanya kalorimeter gitu ya. Mungkin kalau di SMA nanti kalian bakal belajar karena dulu di SMA itu nanti bakal ada percobaan tentang kalorimeter. Tapi itu nanti ya, kan di SMA. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Ini soal. Kita masuk ke soal pertama. Di sini ada yang udah pernah belajar tentang kalor dan suhu? Mungkin bisa raise hand kalau nggak bisa buka atau mau dicat juga boleh. Pernah Kak, cuma rada lupa. Pernah ya. Pernah. Kalau kalian yang pernah belajar ini pasti sering banget nih ketemu soal tentang grafik. Nah, maksudnya tentang kalor yang berhubungan dengan grafik. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Di sini kita lihat dulu. Sebentar. Oke, jadi di sini berdasarkan grafik, banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 5 kilo air dalam proses dari C ke D. Ini ya teman-teman, dari C ke D sini. Tanya berapa? Diketahuinya kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kalau di fisika itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah yang pasti tulis diketahui ya teman-teman ya. Di sekolah kalian begitu nggak? Harus tulis dulu diketahui, ditanya. Iya kan? Iya. Ya, oke. Kita ikut seperti biasa ya, diketahui nih. Apa yang diketahui dari soal? Masa air ya. Masa air itu berapa? 5 kilo. Kemudian yang diketahui apa? Kalor jenis air. Kalor jenis air itu C ya. 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian yang diketahui apa lagi dari grafik? Coba. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada perbedaan suhu kan. Jadi kalau itu adalah energi yang berpindah karena ada perbedaan suhu. Maka untuk itu kita perlu tahu perbedaan suhunya berapa, gitu ya. Nah, ini kan prosesnya dari C ke D. Kita lihat di D itu suhunya 10 derajat. Di C itu 0 derajat. Berarti perbedaan suhunya atau delta T-nya berapa, teman-teman? Dari 10 ke 0? 10 Kak. 10 ya. Oke. Maka yang ditanya itu apa? Kalornya ya, Q. Maka jawab. Rumus kalor, ada yang tahu rumus kalor? Q Q sama dengan? massa dikali Massa jenis. Ya, kalor apa? Tadi massa dikali. Ya, kalor jenis dikali Delta T. Delta T. Oke. Teman-teman tahu ya, ini M ini massa, C ini kalor jenis, delta T ini perubahan suhu gitu ya. Perubahan suhu. Kalau dari C ke D, perubahan suhunya 0. Tapi kalau dari B ke C, berapa nih perubahan suhunya? Kalau B ke C 0 ya teman-teman. Kalau tadi kan C ke D 10, berarti kalau intanya B ke C, berarti perubahan suhunya 0. Oke, kita tinggal masukin teman-teman nih. Udah ada massa, udah ada C atau kalor jenis, udah ada delta T 10. Berarti berapa nih teman-teman? 5 dikali 42, 210 ya. Tambah 0-nya 3. Oke, jawabannya A. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Udah Kak. Paham. Ntar kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung selak aja nggak apa-apa, biar kalian langsung ngerti gitu ya. Kalian boleh langsung nanya aja gitu. Oke,
Kita lanjut ke soal berikutnya. Aduh. Oke, di soal kedua ini masih sama tentang grafik, tapi sedikit agak kakak modifikasi. Jadi yang ditanya itu adalah proses A ke C. Oke. Kembali seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui apa. Oke, yang diketahui apa nih? Masa gram S. Masa S. Berapa teman-teman? 200 gram ya? Oke. Kemudian yang diketahui kalor jenis S itu 2100. Dan kalor lebur S itu L dilambangkan 336.000 Joule per kilo. Nah, karena masa S ini berbeda sendiri ya, kalau teman-teman perhatikan, ini dalam kilogram, berarti masanya kita ubah dari gram ke kilogram, berarti dikali 10 pangkat min 3, berarti 200 kali 10 pangkat min 3, 0,2 kilo. Nah. Oke, tapi ingat teman-teman, karena ini kasusnya berbeda, jadi di sini ada 2 kasus ya. Ada peristiwa pertama itu dari A ke B, di mana ini masih dalam S, tapi suhunya naik ya, T-nya naik. Dan di proses B ke C ini namanya proses melebur. Proses melebur itu jadi berubah wujud dari padat ke cair, tapi tidak ada perubahan suhu, gitu ya. Oke, mintanya adalah Q dari A ke C. Kita coba ya jawab. Berarti mintanya apa? Q total ya. Q total. Q total itu adalah dari QAB ditambah QBC. Oke. QAB ini kan proses ini ya, proses dia menyerap kalor kan. Di mana suhunya itu akan naik. Berarti rumusnya apa? MC delta T ya. Sementara untuk QBC itu proses melebur. Rumusnya itu beda. Rumusnya itu adalah M kali L. Kenapa nggak ada delta T? Karena di saat ini tidak ada perubahan suhu, gitu ya. Saat dia melebur tidak ada perubahan suhu. Tinggal kita masukkan nih teman-teman. Masa S berapa? 0,2 ya. Dikali C 2100 dikali delta T. Delta T-nya itu berapa? Dari minus 10 ke 0 berarti berapa teman-teman? 10 ya. Oke. Lanjut. Nah, di masa S yang melebur itu sama kan dengan masa S0. Jadi ini berarti sama-sama 0,2. Oke. L-nya berapa? L-nya 336.000. Oke. Ini tinggal kita jumlahkan teman-teman. Berarti yang ini 4.200 ya. Kan 0,2 dikali 10 2 kali 2.100 4.200. 0,2 dikali 336 336.000 itu berarti 67.200. Nah, ini kalau ditotalnya berapa teman-teman? Kalau totalnya berarti 71.400 ya. Jawabannya C. Itu. Ada yang mau ditanya? Oh, ada yang nanya ya? Oh ya. Q itu apa? Q itu kalor tadi ya. Joule itu apa ya? Joule itu adalah satuan dari kalor, gitu ya. Jadi Joule itu adalah satuan dari kalor. Ada lagi kayak nanya? Apakah udah menjawab untuk ini Anissa Sania? Jadi Joule itu satuan kalor. Karena kalor itu termasuk energi, jadi apapun yang bentuk energi itu satuannya Joule. Gitu. Oke. Kayak yang L itu tadi artinya apa? Yang L itu adalah koefisien kalor lebur gitu ya. Jadi ini kalor lebur itu L. Kalau jadi kan kalor lebur ini ada 2 ya. Ini aku coba aja sedikit. Oke. Jadi jadi kalor laten terbagi menjadi 2. Ini aku jelasin sedikit aja. Ini terbagi menjadi kalor lebur dilambangkan dengan apa? L. Dan satu lagi kalor uap. Namanya apa? Namanya
U. Gitu. Jadi kalau kalor lebur itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud dari padat menjadi cair. Kalau kalor uap adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suatu zat cair menjadi gas. Gitu ya. Nah, kalau dari gas ke padat apa? Nah, kalau gas ke padat itu kan berarti dia bukan menyerap kalor, tapi dia membuang kalor. Itu berarti nggak ada rumusnya. Karena ini kan rumus QMC delta T itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan, gitu ya. Di mana Q itu kalor, M itu massa zat, C itu kalor jenis, dan delta T itu perubahan suhu. Gitu ya. Oke, apakah sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini selanjutnya. Karena tadi kita sudah bermain-main dengan air, sekarang kita akan bermain dengan benda padat. Seperti biasa teman-teman, kita tulis dulu diketahui. Diketahui. Apa yang diketahui? Massa aluminium 2 kilo. Dengan suhu, nah ini suhu awal ya teman-teman, berarti kita sebutnya T0. Gitu ya. Suhu awal 20 derajat Celcius. Menerima kalor sebesar 180 kJ. Nah, ini dia. Menerima kalor, menyerap kalor, berarti Q. 180 kJ. Jika kalor jenis aluminium ke 900. Oke, kalor jenis. Kalor jenis apa tadi? Lambangnya C ya. C. 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, yang ditanya apa? Aduh, tunggu sebentar. Maaf. Yang ditanya itu adalah suhu akhir, kakak lambangan TC ya. Jadi TC itu suhu akhir. Oke, kita coba jawab. Pakai rumus apa nih teman-teman? Kalau untuk benda padat. Ada yang tahu? Yuk yang tahu coba open mic. Iya boleh open mic nih. Boleh banget. Salah juga nggak apa-apa kok teman-teman, kan kita Iya, belajar. Nggak dimakan, Nggak dimarahin kan? makanya. Iya kan? Coba yuk yang berani jawab. Iya boleh. Di chat juga boleh deh kalau masih malu, tidak apa-apa. Wah, kayaknya masih pada belum tahu ini kayaknya. Oke lah ya. Jadi kalau untuk benda padat sama aja teman-teman. Menggunakan rumusnya I sama dengan MC delta T. Apa ini? I sama dengan M kali L. Jadi karena di sini dia menaikkan suhu, jadi rumusnya sama teman-teman, MC delta T. Kalau M kali L itu tadi untuk merubah wujud. Nah, kalau di sini teman-teman perhatikan di sini ada kenaikan suhu, berarti dia nggak berubah wujud. Kalau berubah wujud, berarti nggak ada kenaikan suhu. Kebalikannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau di soal itu dikasih tahu suhu, berarti rumusnya tetap aja. Mau dia benda padat, loh, sebentar. Maaf. Wait. Oke. Kalau misalnya dia maupun dia benda padat, mau dia benda gas, mau dia wujudnya cair, itu tetap teman-teman. Kalau yang namanya rumus kalor, ya I sama dengan MC delta T. Nah, untuk tadi yang rumusnya M kali L, itu digunakan saat dia berubah wujud. Nah, di sini kan dikatakan dia naik nih suhunya, bukan berubah wujud. Berarti rumusnya tetap aja, I sama dengan MC delta T. Begitu ya teman-teman? Oke. Kita coba langsung masukin aja. Q-nya berapa? Enggak, jangan Q-nya berapa. Maaf, yang ditanya apa? Suhu akhir ya? Berarti ini kan suhu. Berarti kita pindahkan semua yang variabel M dan C ini ke kiri ya. Berarti Q dari perkalian jadi pembagian ya. C sama dengan apa? Sama dengan delta T. Oke. Ini bisa kita jabarin. Delta T-nya itu apa? T akhir dikurang T awal. Oke. Q-nya itu berapa? 180 kilojoule kan? Nah, tapi ingat teman-teman. Di sini bentuknya joule. Ini kilojoule. Berarti kita harus ubah dari kilojoule ke joule. Dari kilojoule ke joule itu
sama aja ya dari kilometer ke meter gitu ya. Itu dikali 10 pangkat 3. Berarti 180.000. Tuh. Tinggal tulis di sini. 180.000. Masanya berapa? Masanya 2 kilo. C-nya berapa? 900 di sini. Oke. TC dikurang T0. TC-nya yang tanya kan teman-teman? TC. Tanya. TC itu adalah T akhir kalau masih yang tahu. Terus T0 itu apa? T0 itu suhu awal berapa? 20 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita coret-coret nih teman-teman. Coret. Coret. 2 kali 9, 18. Coret. Coret. Sisa berapa? 100 ya teman-teman. 100 sama dengan TC min 20. Berarti T akhir berapa? 120. Itu. Jawabannya D. Ada yang mau tanya? Atau sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Pertanyaan tuh di Oke. chat. Kak, itu Oh. tanda segitiga sama T itu apa ya, Kak? Dari Oh, Vanessa. tanda segitiga itu lambang apa? Lambang delta. Delta. Jadi gini. Ini delta T ini delta ini artinya lah, sebentar guys. Harusnya ini dulu. Oke. Jadi lambang segitiga itu sebenarnya lambang Yunani ya, atau apa lupa tuh. Pokoknya bahasa matematika ini kan. Ini delta artinya. Sementara T itu apa? T itu suhu. Nah, kalau ada yang namanya delta, itu biasanya tuh kalau di matematika maupun fisika, itu namanya perubahan. Gitu. Jadi perubahan suhu itu dinilai dari mana? Dari suhu akhir dikurang suhu awal. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Oke. Maka lanjut ya. Oke, nomor 4. Sekarang kita bermain dengan suhu. Karena kita udah bermain dengan kalor, sekarang kita bermain dengan suhu nih, teman-teman. Gambar berikut menunjukkan pengukuran suhu zat cair dengan termometer Celcius. Jadi ini ada gambar, terus di sini menggunakan termometer, diukur dengan termometer Celcius, hasilnya 40 derajat. Yang ditanya adalah jika diukur dengan termometer Fahrenheit, maka suhu zat cair tersebut adalah apa ada yang tahu jawabannya? Coba hitung 1 menit dulu kali tim ya. Terus habis itu mereka suruh jawab di kolom chat ABC-nya. Oh iya benar. Mm-mm. Oke. Teman-teman boleh coba dulu nih. Ada yang dulu. tahu caranya? Kalau udah tahu jawabannya, langsung tulis di kolom chat. Iya, boleh. Benar. Maka tunggu ya. Sebelumnya apakah suara kakak kedengeran? Dengar, Kak. Dia udah jawab Dengar, nih, Kak. 104. Chelsea juga udah jawab. Oh iya, wah mantap. Ya benar banget, jawabannya 104 derajat Celcius. Wah ini udah pada tahu ya, udah lah ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kakak akan coba jelaskan lagi. 104 derajat Celcius dapat dari mana? Dapat dari sini. Rumusnya apa kalau untuk ini teman-teman? Oh ya maaf. Untuk rumus ini itu rumusnya koefisiennya ditanya per yang diketahui dikali suhunya. Ya. Oke, sebelum ke sini aku mau jelasin sedikit tentang yang namanya suhu. Daripada kita membahas tentang hitung-hitungan terus, kita coba sedikit bercerita. Di sini teman-teman tahu ada berapa jenis termometer berdasarkan skalanya? 4. 4, 4 Kak. ya. Apa aja tuh? Celcius. Celcius, Fahrenheit, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Ya, Kelvin. empat-empatnya. Oke, ini mau kasih fun fact nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan sesuatu, nanti tuh nama teman-teman tuh jadi nama penemuannya. Misalnya begini, penemu Celsius itu adalah si Anders Celsius, gitu ya, tahun 1742. Jadi ini Celsius. Nah, Celsius
Itu penemunya namanya wah namanya susah nih, Anders Celsius. Ntar kalian bisa cek di Google ya nama penemunya ya. Dia tahun 1742. Terus kemudian untuk Reaumur itu namanya Rene Antonie Verhout de Reaumur. Tuh, bayangin teman-teman. Nama dia dari nama penemuannya. Misalnya nih, aku nemuin batu nih. Batunya tuh batu baru gitu ya, penemuan baru. Nanti namanya batunya tuh jadi Timothy, bisa jadi tuh. Mungkin di sini juga namanya Chelsea nih. Menemukan suatu teori gitu ya. Ntar juga namanya bisa jadi namanya teori Chelsea. Woi. Nah itu teman-teman. Ada yang tertarik kan nih jadi penemu nih? Biar namanya jadi nama penemuannya. Coba bilang iya gitu kalau tertarik jadi penemu. Mungkin tertarik sih, Kak. Kata Abigail, enggak sih, Kak. Talita tertarik. Oh, tertarik ya? Wah, mantap. Oke, maaf tadi sedikit gangguan sinyal. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah sampai Reaumur. Oke, lanjut kita ke Fahrenheit, teman-teman. Untuk Fahrenheit, itu namanya tuh Daniel Gabriel Fahrenheit. Untuk Kelvin, ini Fahrenheit ya. Fahrenheit. Itu namanya si Daniel Gabriel Fahrenheit. Jadi tahun 1720 teman-teman nih. Wah, gimana tuh saya? Jadi ini tahun 1942. Ini tahun 19 sorry. Ini 17 tahun 1742. Tahun 1731, ini tahun 1720. Dan yang terakhir siapa? Kelvin. Nah, ini Kelvin paling modern. Kelvin tahun 1954. Namanya Lord Kelvin. Nah, kalau teman-teman nanti di SMA ya, kita akan ketemu yang namanya termodinamika. Jadi termodinamika itu adalah sesuatu yang berhubungan tuh sama sama suhu gitu ya. Dan yang dipakai itu ada satuan Kelvin teman-teman nanti. Kenapa Kelvin? Karena menurut dia dia tuh membuat satu teori apa yang bisa banget berguna tentang termodinamika teman-teman. Jadi katanya nilai Kelvin tuh absolut gitu ya. Nilai Kelvin tuh absolut. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Kelvin tuh sebenarnya nggak pakai derajat, bener nggak? Ada yang pernah lihat Kelvin pakai derajat? Lupa, Kak. Lupa ya. Jadi kalau misalnya nih kakak tulis ya, ini derajat Celcius gitu kan. Nah ini derajat Reaumur, derajat Fahrenheit. Nah kalau Kelvin itu nggak pakai derajat teman-teman. Langsung aja kak. Nah karena dia beda sendiri, dia dinamain nilai absolut gitu. Jadi dia mengemukakan suatu teori yang bisa membantu banget tuh tentang fisika. Nah makanya sampai sekarang nilai K ini tuh dipakai banget di termodinamika nanti di SMA. Mungkin kalau di SMP kalian dikenalkan dengan Celsius, tapi nanti kalau SMA kalian tuh bakal banyak banget pakai Kelvin gitu. Oke lah ya, kita lanjut dulu. Di sini perbandingannya berapa? 5 banding 4 banding 9 plus 32 banding berapa nih Kelvin? Kelvinnya 203 ditambah Celsius ya. Kenapa 203 plus Celsius? Ini ke bawah kejelasannya. Ini Celsius. Kan rentang Celsius itu dari 0 sampai 100. Untuk yang Reaumur dari 0 sampai 80. Oh iya nih, satu fun fact lagi teman-teman. Kenapa Celsius lebih banyak dipakai daripada Reaumur dan Fahrenheit? Karena Celsius itu lebih modern daripada Reaumur dan Fahrenheit. Tapi untuk ketelitian dan pemakaiannya di rumus-rumus fisika itu bakal banyak dipakai Kelvin nanti. Oke, kita lanjut dulu. Untuk Fahrenheit dari berapa teman-teman nih? Startnya dari berapa? Dari 32. Dari 32. Betul sekali. 12. Oke. Kelvin dari 273 ke 373. Ini maaf ya kalau gambarnya agak sedikit jelek karena ya kakak nggak begitu jago gambar. Oke, jadi perbandingannya 5 banding 4 banding 9 sama 273 itu dari mana? Dari sini.
Seratus ya, ini 100 ya rentangnya. Hasilnya berapa? 5 banding. Tapi karena ini dimulai dari 32, berarti ini plus 32. Oke, teman-teman, ditunggu ya. Gimana nih? Sambil aku tunggu. Tes. Oke, udah balik, yeay. Aduh, maaf guys, keputus koneksi. Aduh, kakak izin off cam ya, karena nggak kuat ternyata. Sinyal nih. Kita ini ya. Lanjut lagi ya. Oke, kita sampai sini teman-teman. Maaf banget seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, 5. Karena ini Celsius dan Kelvin sama perbandingannya, makanya rumus perhitungannya 273 sama. Oke, kita coba masuk ke soal. Yang ditanya itu, yang diketahui itu Celsius. Yang itu Fahrenheit. Nah, ini kedua. Untuk kalau misalnya yang ditanya itu Fahrenheit, ditanya itu dikurang atau ditambah 32? Ditambah ya teman-teman, kalau yang ditanya Fahrenheit itu ditambah 32. Jadi rumusnya apa? Rumusnya ini kan kita anggap aja nilai perbandingan. Jadi nilai perbandingan yang ditanya, rumusnya ya, per nilai perbandingan yang diketahui, ini suhu ya, suhu yang ditanya sama dengan nilai perbandingan ditanya per nilai perbandingan yang diketahui dikali dengan suhu yang diketahui. Oke. Nah, di sini suhu yang ditanya siapa? Fahrenheit kan teman-teman? Fahrenheit. Oke. Yang ditanya si Fahrenheit berarti koefisiennya berapa? 9 ya, nilai perbandingannya. Per yang diketahui siapa? Celsius, perbandingan berapa? 5. Dikali suhu si Celsius. Diketahui 40. Dikali 8. Jadi 8 ya teman-teman. Jadi berapa ini? 72 ya. Apakah saya sampai sini? Tentu tidak. Kenapa? Karena si Fahrenheit ini dimulai dari 32. Berarti tinggal kita tambahin 32. Gitu. Nah, ini maksudnya gimana sih, Kak? Aduh, kok 72 tambah 32 gitu ya. Nah, ini maksudnya gini. Jadi 72 ini itu suhu saat dia di rentang 0 sampai 180. Akan tetapi Fahrenheit itu dimulai dari 32 sampai 212. Makanya ditambah dengan 32. Kakak ulangin ya. Jadi 72 ini adalah nilai atau suhu yang berada pada rentang 0 sampai 180. Nah, 0 180 dapat dari mana? Ini dari sini. Rentangnya 212 dikurang 32. Sama aja kan 0 sampai 180. Gitu ya. Dan ditambah 32 ini kenapa? Karena dia dimulai dari 32. Maka jawabannya 104 derajat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak, sudah paham? Oke deh, kalau karena nggak ada yang mau tanya, kakak lanjutkan ya. Nah, sini kakak kasih soal pengingat di sini ya. Jadi rumusnya itu suhu yang ditanya sama dengan nilai perbandingan yang ditanya per nilai perbandingan yang sudah diketahui dikali suhunya ya, yang diketahui tadi. Oke. Terus kemudian kakak juga lampirkan rumus. Ini rumus sering bisa memudahkan kalian, tapi daripada menghafal rumus, kakak saranin pakai ingetinnya tadi aja yang sebelumnya ini, ya. Ingetin aja ini, terus nanti kalian ingetin rumus perbandingannya yang ini. 5 banding 4 banding 9 sama 23. Gitu ya.
Kalau ini kakak ambil dari Google, kalian bisa boleh lihat gitu ya. Oke, sekarang gini, kan masih banyak nih, beberapa tuh masih bingung. Kak, kok ini dikurang 32, kok ini ditambah 32 gitu ya, pas Fahrenheit. Nah, ini aku punya cara cepatnya. Kakak sebut cara cepat ini namanya Cation. Cation itu apa? Cation itu adalah Cation solution. Jadi Cation solutionnya apa? Di sini. Jadi kalau kalian menemukan soal yang mengkonversi suhu dari Fahrenheit atau ke Fahrenheit, maka ingat, jika Fahrenheit yang diketahui, maka berarti dia dikurang 32. Tapi kalau Fahrenheit yang ditanya, maka dia ditambah 32. Jadi ingat ya teman-teman, kalau diketahui maka dikurang 32, kalau ditanya maka ditambah 32. Yang diketahui sama ditanya itu apa? Ya si Fahrenheit. Jadi kalau diketahui Fahrenheit, maka dikurang 32, yang ditanya Fahrenheit, maka ditambah 32. Nah, untuk posisinya kapan? Itu ingat aja teman-teman. Kita kayak tadi kan, kita kalau nulis jawaban fisika itu diketahui dulu, baru ditanya. Maka kalau misalnya Fahrenheit diketahui, maka pengurangan dengan 32-nya terjadi di awal. Nah, kalau Fahrenheit yang ditanya, maka penambahan dengan 32 terjadi di akhir. Karena kan ditanya ditambah, tapi di akhir. Diketahui dikurang, tapi di awal. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita coba langsung implementasikan soalnya. Oh, benar, lincar. Oh, iya, itu diketahui ya teman-teman. Oke, diketahui dikurang. Kita lanjut ya. Coba kita ke implementasi soal berikutnya teman-teman. Daripada kakak cuma ngasih, ini kita cobain. Ini dia. Coba nih, kita cobain teman-teman. Coba cara kakak adik. Aku kasih kalian waktu 1 menit buat kerjain. Kakak tunggu ya. Apa nih? Oh, ZAB sama Handung. Yolanda juga. Oke, jawaban kalian betul sekali 35. Kita coba ya teman-teman cara cepatnya tadi. Oke, di sini Fahrenheit diketahui atau ditanya? Diketahui, Kak. Diketahui, Kak. Berarti diapain? Ditambah atau dikurang? Dikurang. Kurang. Betul sekali. Dikurangnya di awal atau di akhir? Di akhir. akhir. Di akhir. Diketahui? Berarti di apa? Kalau diketahui sama ditanya, mana duluan? Kalau kita nulis nih, diketahui duluan kan? Nah, berarti dia pengurangan di awal, teman-teman kita tadi nih. Nih, sebentar ya. Bisa aku baca ya. Nih, kalau diketahui berarti di awal. Kenapa? Karena kita nulis dulu kan diketahui baru ditanya, gitu ya. Maka diketahui dikurang jadi di awal. Kalau ditanya itu ditambah di akhir. Oke, kita coba sini ya. Karena diketahui berarti dikurang. Dikurang dulu kan, baru dikali nanti. Ini 95 dulu. Sebentar. Ini 95 dikurang dulu nih 32. Gitu ya. Baru dikali dengan
Dengan apa? Dengan si perbandingannya. Perbandingannya berapa? 5/9. Yes. Dari mana 5/9? Dari mana 5/9-nya? Jadi kayak dijawab tadi. 5/9. Oke, 5/9 itu dari ini perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Kan tadi ditanyakan Celsius. Perbandingannya 5 kan tadi. Yang 5 banding 4 banding 9. Ini sekarang 5. Nah, kalau perbandingan si Fahrenheit, kita 9. Oke, sekarang langsung aja. 95 dikurang 32, berapa ini? 63. Dikali 5/9, coret-coret. 63 dibagi 9, 7 ya. Jawabannya 35. Betul sekali, teman-teman. Hebat ini. Hebat sekali, sobat-sobat terjago. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak, Kak. Enggak. Enggak, Kak. Paham ya? Oke, lanjutlah. Oke. Sekarang nomor 6. Di sini ada yang namanya Dewi nggak? Aduh, kakak pakai nama Dewi jadi nggak enak. Ada yang namanya Dewi kah? Coba sebentar, cek dulu. Oh, itu nggak ada ya? Itu nggak ada nama Dewi. Oke. Untuk soal ini, sebelum aku jelasin, ada yang udah tahu belum? Kira-kira ini pakai rumus apa sih? Gitu. Celsius. Apa? Tadi maaf, nggak begitu kedengeran. Celsius. Oh, Celsius. Ada Celsiusnya, bener ada Celsiusnya, tapi apa? Apa? Rumus apa ini? Jadi kalau misalnya, jadi kan Dewi mencampurkan air, dia juga campurin air, berarti apa tuh? Pakai rumus apa tuh? Tadi hampir bener, Celsius. Ada Celsiusnya, benar. Suhu akhir. Oke. Bisa jadi. Rumus kalor. Apa? Suhu dan kalor. Oke. Kalau gitu, ya, semuanya benar-benar berkaitan, tapi ada lebih tepat lagi, teman-teman. Jadi lebih tepatnya itu menggunakan rumus asas Black. Ya kan? Bejat, maaf. Oke, menggunakan rumus asas Black. Nih, asas Black. Ada yang tahu asas Black nggak? Enggak, Kak. Enggak, Enggak. Kak. Oke, mungkin di sini aku coba jelaskan ya. Jadi, nih ini simpel banget. Jadi namanya asas Black ini. Kalian pernah nggak? Ini misalnya ini gelas kalian. Sini kalian isi air, ya. Isi air panas lah. Terus kalian masukin es batu ke sini. Jadi apa airnya? Awalnya air panas nih. Pencet mulu loh. Sebentar. Ini awalnya air panas nih. Air panas. Panas. Dicampur es. Kira-kira airnya jadi apa nih? Jadi biasa. Jadi air biasa. Ya, ya air biasa ya. Anggaplah, udah anggap aja air hangat gitu ya, air hangat ya. Air hangat gitu anggapnya ya. Nah, ini konsepnya teman-teman asas Black. Jadi konsepnya asas Black tuh gini. Q terima sama dengan Q lepas. Oke. Jadi teori ini mengatakan bahwa kalau ada dua benda yang berbeda suhu dan dicampurkan, maka akan mencapai sebuah keseimbangan suhu, gitu ya. Jadi misalnya suhu awal es itu misalnya berapa? -5 ya. Misalnya air panasnya 40 derajat. Nah, jadi air hangat kan teman-teman, atau enggak kita bilang air biasa. Nah, kalau air biasa berarti berapa? Kira-kira suhunya? Ya, anggaplah 25 gitu ya. 25. Nah, jadi di sini ada dua peristiwa teman-teman. Di sini esnya kan kalau kita masukin masukin es, nanti kan esnya mencair jadi air kan. Jadi ntar esnya ini bakal apa? Dia bakal menerima panas atau mengeluarkan panas kira-kira. Es supaya mencair butuh panas atau enggak gitu deh. Butuh kan ya? Jadi es ya. Jadi kan kalor itu artinya kan energi panas. Nah, jadi si es ini yang suhunya rendah
S yang suhunya rendah, ini akan menerima kalor. Air yang panas itu akan melepas kalor. Gitu ya kalau saya teman-teman ya. Atau kalau kalian bingung, ini kakak punya sedikit ininya, sedikit apa namanya? Ini T. Kakak punya apa konsepnya nih? Ini kan T rendah. T yang rendah itu kita anggap sebagai T miskin. Yang T-nya miskin ya harus diterima dong supaya seimbang. Benar nggak? Sementara T yang tinggi akan melepas. Jadi anggapannya orang yang miskin itu harus menerima bantuan. Sementara orang yang kaya harus memberi bantuan. Sehingga nanti pada akhirnya T seimbang. Kan nggak mungkin kan yang miskin disuruh memberi, yang kaya disuruh menerima. Ya enggak, nanti nggak seimbang. Gitu ya. Supaya seimbang, yang miskin atau yang kita anggap di T-nya rendah ya, itu si miskin itu menerima kalor, sementara yang kaya itu akan melepas kalor. Gitu ya. Kembali seperti biasa, kita tentu diketahui Dewi mencampurkan 2 kg. Berarti apa? M air. M air 1. Itu bersuhu 100 derajat Celcius. Sorry. Maaf. Ini massa satunya 2 kilo ya, teman-teman. Terus suhu satunya 100 derajat Celcius. Massa kedua 18 kilo ya. Dan suhu kedua 25 derajat Celcius. Yang ditanya apa? Waduh, terus ini malah ditanya gini. Ditanya apa teman-teman? Suhu akhir ya, suhu akhir campuran. Kita menggunakan rumus arus balik teman-teman. Kira-kira dari kasus ini mana yang menerima, mana yang melepas? Ayo, dari ini. Apakah si benda 1 atau si benda 2 yang menerima? Yang menerima benda 2 dan yang melepas benda 1. Yang melepas benda 1, yang menerima benda 2. Betul sekali. Jadi diterimanya ini si benda 2 ya. Kenapa? Karena anggaplah ini si miskin. Si miskin harus menerima kalor dong, ya kan? Dan ini si kaya nih, 100 derajat Celcius kan udah kaya nih. Ya, dia harus melepas kalor. Gitu ya. Rumus Q sama MC delta T, tinggal penempatannya. Karena ini ditempatin dengan benda 2, berarti M2C2 kali delta T2 sama dengan M1 kali C1 kali delta T1. Nah, udah. Tinggal masukin teman-teman. M2 itu 18. C2-nya berapa? Nah, ini kan dari kasih di soal nih. Tapi, lihat deh. Ini sama-sama air kan? Dicampurkan air. Ini juga dicampurkan air. Berarti C2 sama C1 sama nggak, teman-teman? Sama ya. Karena sama kita boleh coret nggak? Coret ya. Coret. Karena sama ya, sama-sama air. Sama-sama kalor jenisnya 4.200 Joule per kilogram dari Celcius. Nah, ini delta T2-nya. Nah, delta T ini rumusnya apa? Karena dia kan dari rendah ke tinggi gitu ya. Berarti rumusnya TC min siapa? Min 25. Nah, ini berapa? 2. Nah, ini kalau ini kan delta T1. Karena dia dari tinggi berarti dia 100 dikurang T akhir. Nah, ini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Karena habis itu kan tinggal apa namanya nih? Tinggal perkalian doang nih. Sampai sini mau nanya? Enggak, Kak. Belum ya? Masih aman ya? Oke, kalau masih aman akan lanjutkan. 18 dikali TC. 18 TC. 18 dikali 25. 450 ya. Oke. 2 kali 100, 200. Ini ya, kayak apa namanya sih? Kalau kalian bilang, itu kali pelangi ya. Pelangi yang gini nih. Nah, yang gitulah. Nah, ya. Bener gak sih namanya kali pelangi? Aku lupa sih
namanya kali pelangi lah anggapnya gitu ya. 2 TC. Gini ya. Nah, tinggal pindah ruas teman-teman. 2 TC-nya ke kiri, jadi berapa? 20 ya. 20 TC. Min 450 pindah ke kanan jadi positif. Jadi ditambah 450 jadi 650. Berarti TC-nya sama dengan berapa teman-teman? TC-nya 32,5. Jawabannya B. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Tidak, Kak. Belum ya? Oke. Aku lanjutkan ya. Oke, karena tadi kita udah capek-capek ngitung, sekarang kita eh, teori aja nih. Oke, lihat dulu ya teman-teman. Jadi jika kita memasak air di puncak gunung, maka air akan lebih mendidih. Kok lebih mendidih? Oke, akan lebih cepat mendidih ya, maaf ya teman-teman. Sorry. Sebentar, ini kenapa ya? Oke, ini bukan lebih mendidih, tapi lebih cepat mendidih dibanding jika memasak mie di pantai. Ada tahu penyebabnya? Boleh nih kasih saran, boleh kasih pendapat. Nggak dimarahin kok, tenang aja. Ada yang tahu kenapa? Boleh tulis di kolom chat kalau malu, atau langsung aja boleh, langsung kontik. Boleh banget. Halo, suara aku kedengeran nggak? Suara kedengeran nggak? B. Ada yang ngomong B, ada yang ngomong C. Ayo yang lain, boleh silakan ramaikan nih, di chat juga rame. Oke, ada yang ngomong B. Ada lagi nih, tekanan udara di gunung lebih sedikit. Ya, C, C, B, C, B, C, B. Wah, ada. Oh, ada yang D. Oke, ada yang D. Oke, 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 oke. Sekarang kita bahas ya. Udah ada yang ngomong B, ada yang ngomong C, ada yang D. Oke. Sekarang kita bahas sedikit nih. Nih, kakak agak sedikit cerita ya. Cerita sedikit. Sedikit nih, cerita ini. Sebentar. Oke. Kok nggak bisa dipindahin? Bentar ya guys, bentar. Oke. Jadi gini. Itu bisa jadi gara-gara apa? Kakak jelasin sedikit. Jadi kalian tahu nggak namanya titik didih? Halo, kalian tahu titik didih nggak? Enggak, Kak. Nggak. Jadi titik didih itu adalah titik atau keadaan di saat air mendidih. Kalau kalian tahu, air mendidih di suhu berapa kira-kira? Air. 100. Yes. Jadi titik didih itu adalah jadi air itu kan mendidih di 100 derajat Celcius. Nah, titik didih air 100 derajat Celcius. Nah, itulah gitu ya. Titik didih itu adalah titik di saat air itu mendidih gitu ya. Jadi titik didih air tuh, jadi gimana sih proses bisa mendidih gitu ya? Kenapa bisa mendidih? Jadi titik didih itu mendidih karena saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan sekitarnya. Oke, ini aku agak bahas sedikit tentang tekanan uap ya. Jadi eh, tekanan uap, ini kakak tulis ya, tekanan uap jadi tekanan uap itu apa? Kecenderungan. Molekul air, molekul zat cair untuk melepaskan diri dari molekul zat cair di sekitarnya ya. Dan berubah jadi uap.
Nah, ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya agak sedikit menyinggung ke SMA nanti, tapi nggak apa-apa. Kakak harap dengan penjelasan kakak kali ini, kalian bisa sedikit ngerti tentang konsepnya. Ini kalian bakal dapet kalau kalian masuk jurusan IPA ntar di kimia kelas 12 tentang sifat koligatif. Tapi ini cuman karena ini cuman apa namanya? Cuman sebuah pengerti apa cuman arti ya. Maksudnya cuma pengertian doang sih kakak kasih. Oh maksudnya kakak karena ini cuman kakak ada definisi doang, jadi kakak kasih gitu ya. Jadi gini, kecenderungan molekul zat cair untuk melepaskan diri dari molekul zat cair di sekitarnya berubah jadi uap. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini air. Air tuh tersusun dari banyak molekul, teman-teman. Molekul tuh apa? Molekul tuh kayak atom-atom gitu. Benda-benda kecil banget. Jadi kalau anggapannya, kalau kalian lihat misalnya jarum nih. Jarum tuh udah kecil. Nah, kalau kalian pakai mikroskop tuh ada lagi kayak penyusun dari jarum tuh kecil-kecil lagi. Misalnya dikatakan molekul. Nah, ini sama nih kalau air, kalau kalian taruh di mikroskop, itu kayak ada apa bakal melihat bahwa air tuh ada molekul-molekulnya, teman-teman. Jadi kayak misalnya kayak gini. Dan supaya dia bisa membentuk air, maka dia harus saling berikatan, teman-teman. Nah, supaya dia menjadi uap, ya, maka harus diputus. Misalnya ini molekul air. Ini molekul air. Ini misalnya berikatan nih, anggaplah ada talinya gitu. Supaya dia bisa berubah jadi uap, itu talinya itu harus diputus dulu. Baru nanti terpisah. Oke. Kemudian dia akan berubah baru jadi uap. Gitu. Jadi uap. Jadi saat dia terputus akan jadi uap, gitu ya. Oke, di sini dikatakan bahwa kecenderungan si molekul zat cair itu untuk memutuskan diri gitu ya dan berubah jadi uap. Kita mengatakan uap. Jadi mendidih di saat tekanan uap, ya, kata ini ya. Mendidih itu artinya apa? Tekanan uap itu sama dengan tekanan udara. Kembali lagi ke sini. Ini air ya, dipanaskan. Jadi supaya dia bisa menjadi uap, dia tekanan uap ya, kecenderungan dia untuk melepaskan diri itu harus sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Jadi ada air pressure namanya, tekanan udara. Nah, begini teman-teman. Di saat kondisinya udah sama, maka dia akan mendidih. Kayak gitu. Sampai sini udah paham dulu teman-teman. Paham ya? Jadi mendidih di saat tekanan uap sama dengan tekanan udara. Nah, oke. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, kalau tekanan udara di pantai, coba nih, tekanan dulu deh. Misalnya ini pantai. Misalnya namanya siapa nih? Misalnya namanya Syasha nih. Syasha di sini nih. Syasha. Siapa lagi ya? Misalnya ada Nadia. Di atas ini Nadia nih, ya. Nadia di atas puncak gunung nih, lagi hiking gitu misalnya. Nah, coba kakak nanya nih, tekanan udaranya mana yang lebih tinggi? Si Syasha atau Nadia? Sasha. Kenapa? Kenapa Syasha? Ayo. Udah bener tuh Syasha tadi. Karena tempatnya lebih rendah daripada Nadia. Benar banget. Itu benar banget. Siapa tuh yang jawab barusan? Halo. Ada. Intinya kakak terima kasih sama yang barusan jawab. Terima kasih banget. Jadi benar banget. Jadi kalau tempatnya rendah itu tekanannya lebih tinggi. Sementara kalau tempatnya tinggi tekanan lebih rendah. Kenapa? Jadi gini, tekanan udara itu adalah banyaknya udara yang menimpa. Coba ya teman-teman perhatiin. Aduh. Ini misalnya ini udara ya. Ini udara. Nah, coba. Ini Syasha segini nih, udara yang menimpa dia segini banyak. Segini banyak nih. Sementara si Nadia cuma segini. Tuh, cuma segini. Tuh.
Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak dia ya, si Sasha ya, lebih banyak ya. Nah, sementara si Nadia lebih rendah. Nah, akibatnya apa teman-teman? Tadi kan dikatakan mendidih di saat tekanan uap dan tekanan udara sama. Berarti tekanan uap sama mendidih itu sama-sama naik gitu ya. Misalnya gini, apa namanya berbanding lurus. Nah, maksud berbanding lurus gimana? Kalau tekanan udara naik, maka tekanan uap juga naik, maka titik didih atau kondisi mendidih itu akan naik. Oke, misalnya tadi awalnya 100 derajat Celcius. Karena tekanan udara naik, tekanan uap naik, titik didih atau kondisi mendidih juga naik. Jadi misalnya jadi 115 derajat Celcius nih, teman-teman. Nah, berarti waktu pemanasannya jadi lama dong, teman-teman. Anggapannya kita biasa cuma 5 menit, jadi 10 menit. Karena ternyata tuh dia mendidih pada suhu yang lebih tinggi. Jadi dia membutuhkan energi yang lebih banyak. Sementara untuk si siapa Nadia yang di atas sini, berarti kan suhu T itu suhu ya. Suhunya turun, P itu pressure atau tekanannya turun. Berarti apa? Titik didihnya juga turun. Titik didih itu turun. Makanya waktu pemanasan lebih cepat di pegunungan. Jadi kalau tadi gini, jawabannya mana teman-teman? Yang benar mana teman-teman? Ayo. Tekanan udara di puncak lebih rendah atau lebih tinggi? B, Kak. B ya. Jadi jawabannya B, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? Soalnya kakak panjang lebar, takutnya kalian pusing gitu ya. Apa sudah paham sampai sini? Enggak. Ya. Kakak izin bentar ya, izin sebentar. Oke, kita lanjut karena sudah pada paham. Kita lanjut nih. Oke, selanjutnya masih tentang teori, tapi teorinya kali ini nggak kayak tadi teman-teman. Teori kali ini nggak paham. Kita balik dulu soalnya. Perhatikan perhatian di bawah berikut. Ada air dalam panci mendidih karena dipanaskan. Yang kedua pada siang hari terasa panas. Yang ketiga memasak bumbu diberi pegangan dari kayu. Dan yang keempat lilin yang menyala akan meleleh statis. Yang ditanya adalah yang radiasi. Coba nih teman-teman. Ada yang udah yang tahu belum jawabannya mana? C. C. Ada lagi yang lain? Yang lain ada yang mau jawab? Dari nih. C. D. Oke. Udah pada setuju sama C? Atau ada yang lain? D. D. C. C. B, D. Kak. Ah, B? D, Kak. Oke. Ada yang C, ada yang B, ada yang D. Kita coba aja ya. Jadi kakak kasih pengingat dulu. Sebentar. Mana ya? Ingat nih teman-teman. Konduksi, jadi kan peristiwa berpindahnya kalor itu terjadi secara tiga. Ada 3 jenis. Ada namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi, ada perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel bahan. Contohnya gimana, Kak? Gampangnya gini. Nih, kalian pernah cobain ini nggak? Jangan cobain sih. Nih, panci gitu ya. Kalian lagi masak. Kalian lagi masak nih. Ini panci. Ya, masak mie deh. Masak Indomie, paling gampang kan. Indomie. Nah, ini kalian pegang sendok. Sendok nih. Nah, sendoknya sendok logam. Pas kalian celupin, tangan kalian tuh kepanasan. Pernah nggak? Ada yang pernah nyoba di sini? Pernah. Pernah ya? Nah, itu kakak juga pernah nyoba tuh waktu itu. Aduh, panas banget. Jadi itu salah satu peristiwa konduksi. Padahal kan anggapannya gini ya. Anggapannya yang nyentuh air panas ini kan si sendok ujung. Kita megangnya di sini kan, kita megangnya di sini. Itu kan. Kok bisa tangan kita kepanasan? Aduh, tangan. Sorry ya, ini tangan apa ini? Tangan monster kayak ini. Sorry. Gede banget tangannya ya. Sorry. Gimana gambar tangannya? Ini.
Ah, udahlah gitulah teman-teman, anggaplah ini tangannya. Nah, ini kan kalau ini nyentuh ke air berarti suhunya naik kan? Suhunya naik. Ih, astaga. Sebentar. Oke. Ini berarti suhunya naik kan? Suhunya naik. Sementara yang di ujung sendok yang kita pegang, ini suhunya turun. Maka anggap T ini, lambang T ini suhu ya. Nah, ingat nggak teman-teman di definisi awal tadi? Jadi kalori itu apa? Energi yang berpindah karena ada perbedaan suhu. Nah, karena ini berbeda suhu nih, jadi supaya seimbang, panasnya terusin nih. Diterusin, terus sampai tangan kita nih. Maka tangan kita merasakan panas. Tapi, ingat nggak teman-teman? Si sendok ini, partikel-partikelnya ada yang pindah nggak? Partikel-partikel sendok pindah nggak teman-teman kira-kira? Enggak. Enggak ya? Enggak, Kak. Karena ya anggap aja sendok tetap sendok, nggak berubah bentuk kan? Nggak berubah bentuk gitu kayaknya. Makanya dia disebutnya apa? Konduksi. Nah, ini namanya konduksi. Konduksi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu konveksi. Nah, kalau konveksi itu adalah perbedaan kalor yang disertai dengan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya apa? Nih, gini. Pernah masak air gak, teman-teman? Masak air. Pernah. Nah, pernah HP mendidih? Pernah. Pernah. Oke. Jadi air bisa mendidih gimana caranya? Jadi ini kan misalnya air dipanasin nih. Berarti suhu yang air yang deket sama sumbu api ini panas kan? T-nya naik kan? Nah, sementara yang di atas ini T-nya turun. Nah, akibatnya apa teman-teman? Dia berpindah, ingat nggak? Berpindah dari yang panas, dari yang suhu tinggi ke suhu rendah nih kalornya nih. Sini nih. Sementara yang atas ke bawah. Nah, tapi di sini molekul air ikut bergerak. Ikut bergerak. Bergerak gimana? Bergerak kan muter. Gini nih. Jadi air yang di bawah bakal naik ke atas nih. Yang air suhu panas bakal ke atas, air yang suhu dingin akan ke bawah. Ini namanya peristiwa konveksi. Jadi ada partikel-partikel yang berpindah juga disertai dengan kalornya. Nah, kalau radiasi gampang lah ya. Radiasi itu tanpa ada medium. Contohnya apa? Paling gampang nih, matahari teman-teman ya. Ini si matahari nyinarin kita nih. Gitu kan. Kita ngerasa kepanasan di kita nih. Padahal nggak ada apa-apa kan. Ini kan udara kosong kan. Udara kosong di sini. Wah, jelek banget sama kakak. Sorry. Udara kosong. Nah, ini teman-teman. Udara kosong nih. Nggak ada apa-apa nih, ya kan? Tapi langsung bisa tuh. Nah, bisa panasnya bisa sampai ke kita. Bahkan mungkin yang di Jakarta, kalian bakal merasa kepanasan kayaknya. Oke, langsung aja nih. Nomor 1, kita cek ya teman-teman. Air dalam panci mendidih karena dipanaskan. Konduksi, konveksi, radiasi. Radiasi. Kalau air tadi ini ya, Dek. Air itu konveksi, teman-teman. Ya, air itu konveksi. Ini air. Oke, siang hari terasa panas dibanding malam hari. Apa nih, teman-teman? Radiasi. Radiasi. Ini radiasi ya, kita tulis R. Alat memasak umumnya diberi pegangan dari kayu atau plastik. Konduksi. Konduksi. Akhir lilin yang sedang menyala akan meleleh sampai habis. Radiasi. Kenapa radiasi ini nomor 4? Ada yang karena suhu yang dihasilkan oleh lilin itu bisa membuat ada lelehan. Betul sekali, benar. Jadi kalau benar banget itu. Coba itu. Terima kasih. Nih, jadi kalau bisa lilin, ini ada sumbu. Ini kan apa namanya? Api ya. Nah, kan nggak kesentuh nih. Ini kosong kan, udara kosong. Aduh, tuh sama kan jelek banget. Bentar ya. Udara kosong. Nah, tapi dia meleleh. Gini. Jadi kerdil. Nah, ini karena
ada panas yang berpindah nih. Panasnya berpindah tapi di udara kosong. Nah, jadi jawabannya apa? C ya. Mantap. Oke, ada satu soal terakhir dan ini adalah soal bonus dari kakak. Kasih waktu kalian 3 menit deh, karena soalnya susah nih. 2 menit boleh lah, 2 menit, 3 menit buat ngerjain nih. Ayo dicoba dulu, nanti kalau nggak bisa baru kakak jelasin. Selamat mencoba. Oke nih, udah ada yang jawab A. Kita tunggu yang lainnya nih. Satu jawaban lagi. Ada yang jawab apa nih? Kita tunggu satu orang lagi ya, baru kita habis itu bahas. Oke nih, udah sepakat semua jawabannya A. Betul banget nih. Ini sebenarnya kakak tahu aja, ini soal SMA. Jadi kalian yang udah ngerjain soal ini dan bisa, kalian udah bisa masuk SMA. Ini nih salah satu soal SMA, tapi ini ya anggap aja soal SMA tapi yang masih basic, bukan basic sih, ya agak sedikit mudah gitu soal SMA. Tapi kalian udah bisa ngerjain tuh, udah hebat. Kenapa? Karena masih SMP tapi udah bisa ngerjain soal SMA. Hebat banget. Oke, kita coba bahas ya teman-teman. Seperti biasa, diketahui dulu nih teman-teman. Apa yang diketahui? Diketahui ya. Es bermasa M gram bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, T0 ya kan. Jadi awal ada es bersuhu 0 derajat Celcius. Berarti suhu awal ya. Suhu awal es. Es sama dengan 0 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Massa air sama dengan 170 gram. Suhunya air ya. 20 derajat Celcius. Kemudian kalori lebur es itu 80 kalori per gram. Kemudian C air sama dengan 1 kalori per gram Celcius. Nah, terakhir ada apa? Suhu akhir. Suhu akhir itu 5 derajat Celcius. Nah, mungkin intinya kakak akan jelasin sedikit maksudnya gimana. Jadi gini,
kejadiannya gini kejadian. Jadi kalau kalian kerja fisika yang panjang lebar, kalian bisa banget nih kalian bayangin kejadiannya. Jadi ini kejadian kayak gini. Ada sebuah es yang masanya itu 0 derajat Celcius. Kemudian apa? Dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Ya, berisi air. Ini beratnya M gram. Ini M gram. Nah, ini 170 gram. Dengan suhu 20 derajat Celcius. Oke. Ini dimasukin teman-teman nih. Dimasukin. Oke. Kemudian apa? Saat di akhir-akhir, saat ini sama ini ketemu, ini akan tercapai keseimbangan termal. T seimbang. T itu apa? T itu suhu. Bagi yang masih lupa, T itu suhu seimbang. Seimbang di berapa? Di 5 derajat Celcius ya. Nih, keseimbangan termal tercapai pada suhu 5 derajat Celcius. Jadi saat udah 5 derajat Celcius, udah nggak ada lagi menerima kalor, nggak ada lagi menyerap kalor, nggak ada kenaikan suhu lagi, nggak ada penurunan suhu. Udah. Nah, tapi di sini ada prosesnya teman-teman. Ini es nggak semena-mena atau nggak semerta-merta langsung tiba-tiba 5 derajat Celcius. Es supaya bisa naik 5 derajat Celcius itu harus berubah jadi apa? Jadi air dulu. Jadi air, baru dia naik ke 5 derajat Celcius. Nah, berarti di sini ada 2 proses ya teman-teman. Rumusnya sama. Kita coba jawab ya. Kita coba jawab. Maaf, yang ditanya apa? Yang ditanya? Yang ditanya itu M. S. Ya. Jawab. Rumusnya sama pakai asas black. Q terima sama dengan Q lepas. Oke. Di sini kakak nanya dulu dong. Yang terima siapa? Yang lepas siapa? Ayo. Halo. Yang menerima tadi siapa? Ayo, yang menerima. Yang nerima air, yang lepas es. Kebalik deh. Jadi kalau terima, kan nanti kan terima yang miskin. Yang miskin siapa? S-nya. Ini kan Ino. Yang kaya siapa? Miskin menerima. Berarti ini sih miskin. Cari aja yang suhunya paling rendah. Kalau yang melepas itu yang suhunya tinggi dan cari aja yang paling kaya atau suhunya paling tinggi. Gitu ya. Nah, karena es ini ada 2 fase. Fase apa? Fase melebur kemudian naik di 5 derajat Celcius ya. Ini fase melebur kemudian naik di 5 derajat Celcius. Jadi ada 2 kondisi. Pertama, kalor dia melebur dulu. Ayo, rumusnya apa? M kali L. Ditambah, nah kan udah di air nih, tapi masih 0 derajat. Nah, naik tuh ke 5 derajat Celcius. Berarti M, C, kata T. Sama dengan Ki air. Kalau Ki air apa? Air apakah dia berubah wujud? Enggak ya. Dari 20 ke 5 doang ya, turun ya. M, C, data T. Oke. Masa si S berapa teman-teman? Masa si S. Masa S yang tanya ya, M ya. Oke. Kakak kasih lambang M besar supaya bisa membedakan ya. L-nya berapa? 80. Ditambah. Nah, ini kan masa S yang menjadi air gitu ya. Masa S yang menjadi air. Karena air berubah seluruhnya menjadi karena es berubah seluruhnya menjadi air, maka masanya sama-sama apa? Sama-sama M. C-nya berapa? 1. Delta T-nya apa? Ingat, kalau terima gimana? TC dikurang dengan suhu awal 0. Nah, ya. Sama dengan masa air 170 gram dikali C 1. Ini berapa? 20 min. Wah, TC. Bentar ya, kakak rapiin dulu.
Harus lang ya, biar lebih rapi ya. Sebentar. M dikali 80 tambah M dikali 1 dikali TC min 0 ya. Sama dengan 70 dikali 1 dikali 20 min berapa? Min 5 ya. Kan suhu akhir 5. Nah, karena TC yang dikasih tahu nih teman-teman. Ini kita bisa substitusi ya, TC-nya di 5. Gini, di 5. Gitu. Di 80 M ditambah 5M sama dengan 170 dikali 15. 85M sama dengan 170 kali 15. Supaya lebih gampang, kita coret yuk. 15 sama 85, bisa coret berapa, teman-teman? 5 ya. 85 bagi 5 itu 17. 15 dibagi 5 itu 3. 17 sama 170, sisa 10. Berarti M sama dengan 10 kali 3, 30 gram. Finish. Mantap sekali teman-teman. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Ada yang mau tanya nggak? Apakah udah paham sampai sini? Sudah, Kak. Sudah ya, sudah. Oke. Kalau dari pembelajaran hari ini, ada yang mau tanya nggak secara keseluruhan? Kayak ada yang mau nanya sedikit tentang kalor juga boleh, atau tentang suhu gitu? Atau sudah paham semua? Sudah, Kak. Oke. Dengan demikian, hari ini kita telah kelar menyelesaikan 9 soal. Oke. Sebelum kita akhiri, aku mengundang kalian untuk sesi dokumentasi dulu. Sebentar, aku panggil dulu adminnya. Adima. Oke, I'm coming. Let's go, Adim. End screen dulu. Yuk kita foto dulu. Oke. Kita nunggu para teman-teman on cam dulu ya. Gimana teman-teman? Udah pusing belum? Gimana belajar fisikanya hari ini? Gila, 1,5 jam. Mantap. Coba ada yang mau speak nggak? Satu orang coba. Ada yang mau ngomong? Gimana teman-teman? Pusing nggak nih? Pusing banget. Pusing banget ya. Jangan lupa minum Panadol, guys. Minum Panadol. Oh iya nih, aku mau ngasih tahu kalau kalian mau nge-SG-in, jangan lupa tag terjago.id dan Kak Timothy _Subukti ya. Oke, kita langsung Thank you, aja thank you. foto ya. Jangan lupa follow Kak Tim ya. Keren banget sih, parah. Ayo kita langsung foto aja. Oh iya, follow dong. Follow. Let's go, guys. Follow gua. Ya nggak sih? Auto fallback. Atau fallback Follow langsung tuh. nambah Keren 1 kan? pasti. Beuh, langsung di fallback. Langsung Keren jaga banget. fisika. Bisa Langsung tuh. di fallback. Tenang aja. Siap. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3, gaya bebas. Cheese. Slide kedua. 1, 2, 3, cheese. Oke, mantap. Closing, Kak Tim. Oh iya. Terima kasih teman-teman. Semoga untuk kedepannya bisa lebih ramai lagi, dan pokoknya tetap semangat, tetap konsisten ya teman-teman. Salam terjago. Ya, gue bikin salam sendiri, Dim. Sorry. Oh, Salam iya. terjago. Oke, siap. Salam terjago, guys. Oke, ya. terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih. Boleh live ya, teman-teman. Oke, makasih, Kak. Ini diupload di YouTube kan? Iya, diupload kok. Oke, makasih ya. Tim, kalau lu mau live juga boleh. Dim, gue nge-lag, Dim. Benar, Dim. Ini, Dim, tuh. Ini udah